Dewa medis terkuat. Bab 329. Kata-kata mendominasi Xiao Chen bergema di sepanjang tepi sungai. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berbalik dan pergi, hanya meninggalkan tanah yang hancur dan sekelompok saksi. Pada titik ini, apakah itu Nalan Wuji dan lainnya, atau Zhao Fei dan lainnya, mereka semua sangat menyesal. Awalnya, mereka semua memiliki kesempatan untuk menjadi orang pertama yang berteman dengan Xiao Chen, tetapi sayangnya, mereka kehilangan kesempatan bagus seperti itu. Terutama Li Qian dan yang lainnya, jika mereka bisa bersama Xiao Chen saat mereka kuliah, betapa bahagianya mereka. Bahkan jika mereka hanya memiliki sedikit hubungan dengan Xiao Chen, kekayaan bersih mereka mungkin dengan mudah akan melampaui 10 miliar sekarang, bukan? Pada saat ini, banyak sekali orang yang menyesal. Ada juga banyak sekali orang yang tenggelam dalam kegembiraan. Pada saat ini, di suatu tempat di alam semesta, sesosok tiba-tiba terbangun. Dia terengah-engah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ya Tuhan, mengerikan sekali. Siapa dia? Siapa dia? Setelah mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, matanya menjadi sangat serius. Aura lawan bahkan lebih kuat dari aura sang raja. Melihat usianya, dia tampaknya tidak terlalu tua. Mungkinkah dia seorang pangeran Kaisar Yan? Sepertinya aku harus pergi dan melihatnya. Ketika Xiao Chen kembali ke rumah, Liu Yunxuan dan putrinya baru saja bangun. Tak lama kemudian, melihat Xiao Chen kembali, Xiao Zi langsung berlari menghampiri dengan gembira, memeluk paha Xiao Chen, dan berkata dengan penuh semangat. Ayah, ayah. Lihat, ibu membelikan tas sekolah baru dengan gambar Chibi Maruko-chan di atasnya. Xiao Chen tersenyum lembut dan membelai kepala kecil putrinya, sementara Liu Yunxuan berjalan perlahan. Xiao Chen, kurasa kita harus mencari sekolah untuknya setelah kembali ke Jiangbei. Saat anak tumbuh dewasa, dia akan ingin bermain dengan teman-temannya. Perusahaan kita tidak akan pernah bisa menebus masa kecilnya. Xiao Chen mengangguk. Kau benar. Aku akan segera menyiapkannya saat aku kembali. Tidakkah kau ingin bertanya padaku bagaimana pertempurannya? Liu Yunxuan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Aku tidak perlu bertanya. Tidak peduli hasilnya baik atau buruk, aku hanya perlu mendukungmu, itu saja. Xiao Chen merasa hangat di hatinya dan memegang tangan kecil Liu Yunxuan. Momen hangat itu tidak berlangsung lebih dari beberapa detik ketika suara Zhang Xinyu tiba-tiba datang dari luar pintu. Tuan Xiao, Tuan Xiao. Tetua Agung kelompok naga berkata dia ingin bertemu dengan kalian untuk sesuatu yang penting. Oh, Xiao Chen sedikit mengernyit. Jika Tetua Agung tidak ada urusan, dia jarang mencarinya dalam keadaan normal. Jika dia datang mencarinya, maka dia pasti dalam masalah besar. Dia melirik Liu Yunxuan dan putrinya dan berkata, kalian berdua, naiklah ke atas dulu, aku akan segera ke sana. Ibu dan anak itu menanggapi dan berjalan menaiki tangga dengan patuh. Xiao Chen segera tiba di aula. Tetua Agung kelompok naga, yang semula duduk di kursi, segera berdiri saat melihatnya datang. Tuan Xiao, Anda akhirnya tiba. Selamat telah mengalahkan Azure Dragon dan Susaku. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Jangan menyanjungku. Ada apa? Begini, Tuan Xiao. Sejak 2 hari terakhir, beberapa orang kita telah ditahan oleh Kaisar Barat. Menurut informasi terkini, Kaisar Barat telah melakukan banyak hal terhadap kita baru-baru ini, dan yang terpenting adalah menangani orang-orang kita. Kau harus tahu bahwa mereka hanyalah orang biasa. Siapa yang bisa melawan para praktisi bela diri Kaisar Barat itu? Di tangan mereka, mereka hanyalah sekelompok domba jinak yang hanya bisa dikalahkan. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari ratusan orang telah menghilang. Dan jumlahnya terus bertambah setiap harinya. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Ini ditujukan padaku. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini dalam hatinya? Apa maksud pihak lainnya? Dia hanya ingin menggunakan darah negeri Yan untuk memaksa dirinya muncul. Jika Xiao Chen tidak pergi ke Kaisar Barat, tidak akan lama lagi sebelum lebih banyak lagi rekan senegaranya akan menghilang tanpa jejak. Tindakan ini sungguh tercela, tetapi kita harus mengakui bahwa orang-orang ini bermain api. Oke, aku mengerti. Tolong bantu aku memesan tiket pesawat ke Sidi. Aku akan pergi ke Sidi malam ini dan bertemu orang-orang ini. Mari kita lihat seberapa hebat mereka. Tapi Tuan Xiao, bukankah ini terlalu berisiko? Anda akan pergi ke Kaisar Barat sendirian. Apakah musuh akan menyiapkan jebakan besar untuk Anda? Xiao Chen mendengus. Tentu saja ada jebakan. Lucu juga kalau tidak ada jebakan. Mereka cuma mencoba memancingku masuk ke dalam jebakan. Kalau aku tidak pergi,
mereka tidak akan berhenti. Tetapi Tuan Xiao, Anda tidak takut dengan sarang harimau dan sarang naga ini. Jangan takut. Aku bukan keturunan bangsa Yan. Pesan tiket pesawat. Aku ingin melihat seberapa sombongnya bajingan-bajingan dari Kekaisaran Barat itu. Aku ingin masuk ke sarang harimau dan kolam naga juga. Ketika mereka kembali ke atas, Liu Yunxuan bertanya dengan sedikit khawatir. Apakah ada sesuatu yang serius? Xiao Chen mengangguk. Itu bukan masalah besar, hanya masalah kecil. Selanjutnya, aku mungkin akan pergi ke Kekaisaran Barat selama beberapa hari. Mata Xiao Ziyi berputar, dan dia segera mengangkat tangannya dengan gembira, dan berkata dengan gembira. Ayah, aku juga mau. Aku juga mau. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku akan melakukan sesuatu, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Ziyi cemberut. Aku ingin bersama ayah. Xiao Chen mengusap kepalanya karena sakit kepala. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berhati-hati dan jangan main-main. Xiao Ziyi langsung melebarkan matanya dan mengangguk penuh semangat. Jangan khawatir, ayah. Aku akan baik-baik saja. Xiao Chen memutar matanya dan berkata, aku tidak akan pernah mempercayaimu. Malam harinya, dia menelepon dan meminta tetua agung kelompok naga untuk menyiapkan seorang pengawal yang kuat dan akrab dengan Kaisar Barat. Jika dia pergi sendiri, dia tidak perlu membawa pengawal. Namun, jika Liu Yunxuan dan Xiao Ziyi juga pergi, dia harus membawa pengawal untuk melindungi mereka berdua. Kalau tidak, jika mereka menghadapi ancaman apapun, bukankah mereka akan menyesalinya sampai mati? Hasil pencarian sang tetua agung juga sangat sederhana dan kasar. Dia langsung menarik Ye Wuchen, seorang master di alam ilahi. Xiao Chen agak enggan pada awalnya. Bagaimana mungkin Ye Wuchen, pria yang ceroboh seperti itu, menjadi pengawal yang baik? Namun, setelah tahu bahwa dia telah bepergian di Eropa Barat selama bertahun-tahun, Xiao Chen tidak lagi punya alasan untuk menolak. Setelah bepergian ke banyak negara Eropa Barat, orang ini pasti berguna bagi saya. Gunakan saja untuk saat ini. Bab 330. Tuan Xiao, saya katakan, saya tidak melebih-lebihkan. Dulu, ketika saya berada di Eropa Barat, saya seperti seekor naga putih kecil di tengah ombak. Tidak ada yang berani menantang saya di tengah angin atau hujan. Para putri yang ingin mengejar saya berbaris di jalan. Apa yang saya lakukan ketika Ordo Dewa Perang keluar? Saya berkencan dengan seorang gadis super kaya. Begitu dia naik pesawat, Ye Wuchen mulai membual tanpa henti. Terlepas dari apakah dia sedang membual atau tidak, Xiao Chen merasa ingin memukulnya setelah mendengarkannya. Bisakah kau diam saja? Kalau tidak berhasil, cari orang lain. Wajah Ye Wuchen berubah pahit. Tidak, tidak, Tuan Xiao, tolong jangan mengubah orang. Jika Anda mengubah orang, bagaimana saya bisa mengangkat kepala saya di depan saudara-saudara saya di masa depan? Xiao Chen sangat kuat, dia masih berharap untuk bergaul dengan Xiao Chen sebentar untuk melihat apakah dia bisa mendapat lebih banyak keuntungan. Bagaimanapun, Xiao Chen dapat memungkinkan orang mencapai alam dewa hanya dengan lambaian tangannya. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan. Beberapa orang baru saja duduk ketika pramugari mulai melakukan pemeriksaan keselamatan akhir. Dia mendatangi seorang pria yang tampak seperti seorang kaisar barat, dan membujuknya sambil tersenyum. Halo, Tuan, pesawat kita akan segera lepas landas. Kalau memungkinkan, saya harap Anda dapat mematikan telepon seluler Anda. Telepon seluler akan memengaruhi sinyal keselamatan pesawat. Orang yang satunya melirik pramugari, mendengus, dan berkata, mengapa saya harus mematikan telepon saya? Saya ada panggilan penting nanti. Jika saya terlambat, apakah Anda sanggup mengganti rugi saya? Tapi Tuan, ini akan mempengaruhi keselamatan penerbangan kita. Berhentilah bicara omong kosong padaku. Akulah satu-satunya yang menggunakan ponselku, bukan orang lain. Itu tidak akan memengaruhi keselamatanmu. Pergi sekarang dan jangan ganggu aku. Pada saat ini, banyak orang lain yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bukankah Kaisar Barat ini terlalu kasar? Benar sekali. Seolah-olah dia punya hak istimewa. Dia harus dikeluarkan dari pesawat. Kaisar Barat tampaknya mendengar apa yang dikatakan semua orang. Dia mendengus dingin, lalu berdiri dan menatap mereka dengan tajam. Diam. Kalau ada yang ngomong sembarangan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kami, orang-orang Sidi, lebih mulia dari kalian. Apa kalian tidak yakin? Percaya atau tidak, kalau aku menelepon kedutaan Sidi, penerbangan ini akan menjadi penerbangan pribadiku. Kalian semua,
keluar dari sini. Pihak lainnya sangat arogan. Namun, semua orang marah tetapi tidak berani berbicara. Memang, dia benar. Kekaisaran Barat masih merupakan negara terkuat di Eropa Barat dan selalu mendominasi. Jika mereka mencoba maju, mereka pasti akan mendapat banyak masalah. Melihat semua orang tidak berani berbicara, Kaisar Barat menjadi lebih sombong. Sekelompok sampah. Beraninya kau melawanku. Kenapa kau tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Apa kau pikir kau pantas? Pihak lain sangat arogan, dan saat ini, Ye Wuchen tidak bisa menahannya. Dia baru saja diganggu oleh Xiao Chen dan sangat marah. Sekarang seorang idiot muncul. Dia akan menyesali dirinya sendiri jika dia tidak memberinya pelajaran dan melampiaskan amarahnya. Tanpa basa-basi lagi, Ye Wuchen mengambil langkah besar ke depan, berjalan di depan orang itu, dan menamparkan wajahnya. Ledakan. Mengikuti suara renyah itu, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Ya ampun, bukankah Ye Wuchen terlalu kejam? Dia mulai memukuli saya tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Pihak lain pada awalnya bingung, lalu tiba-tiba menjadi marah. Kau berani memukulku. Kau percaya aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Wuchen mengayunkan tangannya dan menamparnya lagi. Snap! Dia menamparnya begitu keras hingga sisi lain wajahnya bengkak dan setengah dari gigi besarnya rontok. Setelah itu, Ye Wuchen mengambil ponsel orang itu, dan dengan beberapa klik, dia menghancurkannya menjadi bola terak besi kecil. Tindakan ini membuat iblis barat begitu ketakutan hingga ia hampir mengompol. Kau bukan manusia. Ye Wuchen meludahi wajahnya dengan keras. Jangan khawatir tentang apakah aku manusia atau bukan. Aku katakan padamu, ini adalah wilayah negara Yan, sebaiknya kau hormati kami orang Yan. Jika kau berani menunjukkan kekuatanmu dan ingin menginjak kepala orang Yan, aku akan membunuhmu. Pihak lainnya begitu ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ye Wuchen hendak menamparnya lagi. Iblis Kaisar Barat mengangguk dengan penuh semangat, tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Aku tahu. Hehe, kau tahu apa yang baik untukmu. Ye Wuchen menyekat tangannya pada jasnya, dan kelihatannya seolah-olah dia baru saja memukul wajah seseorang dan tangannya penuh dengan tanah. Tetapi iblis Kaisar Barat tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Sebaliknya, mereka mengusir Ye Wuchen dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Ye Wuchen meludah. Dasar bajingan. Kalau aku tidak menghajarnya, dia bahkan tidak akan tahu nama belakangnya. Adegan ini mendapat tepuk tangan meriah dari banyak orang Yan. Apa yang dilakukan Ye Wuchen sungguh hebat. Itu benar-benar membawa kehormatan bagi orang Yan. Ye Wuchen mengangkat dagunya dan berjalan kembali dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Xiao Ziyi berkata dengan kagum. Wah, Paman Ye, kau hebat sekali. Kaisar Barat itu tinggi dan kuat, bahkan lebih kuat darimu, dan kau berhasil menaklukkannya dalam sekejap. Ye Wuchen berkata dengan bangga. Tentu saja. Tidakkah kau lihat apa yang Paman Ye lakukan? Dulu, aku adalah orang penting di Eropa Barat, dan aku membunuh banyak sekali sampah seperti ini. Kukatakan padamu, bahkan dengan satu kentut saja, aku bisa membunuh banyak orang. Wow, penampilanmu sangat mengagumkan. Siapa yang lebih mengagumkan, kamu atau ayahku? Ye Wuchen langsung ketakutan dan keringat dingin keluar di dahinya. Yah, kekuatan ayahmu tak tertandingi di dunia. Tentu saja, aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Oh, kau bahkan tidak bisa mengalahkan ayahku. Lalu apa yang kau banggakan? Xiao Ziyi tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Ini membuat Ye Wuchen merasa tidak berdaya dan ingin menangis. Sungguh tidak adil. Jika orang lain, mereka tidak akan mampu menekan Ye Wuchen sama sekali. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang prajurit tingkat dewa yang kuat. Namun, sebagai perbandingan, menghadapi Xiao Chen, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Memikirkannya saja membuat orang merasa sangat tidak beruntung. Tak lama kemudian, pesawat itu tiba di Las Vegas, kota paling terkenal di Barat. Ini adalah kota perjudian paling terkenal di Barat dan juga kota wisata yang sangat bagus. Alasan kami datang ke sini adalah karena orang-orang Barat telah melakukan persiapan di gurun sebelah Las Vegas. Para kaisar bela diri dan penguasa alam ilahi berkumpul bersama, siap untuk memusnahkan Xiao Chen kapan saja. Bersambung.